Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi tensor inersia. Untuk setiap benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega, terdefinisi kecepatan tangensial, yaitu kecepatan yang menyinggung lintasan melingkarnya, dengan rumusan V tangensial itu sama dengan omega cross R. R itu jarak dari elemen massa terhadap pusat lingkaran. Untuk benda pejal yang bergerak dengan kecepatan sudut omega ini, maka setiap elemen massanya itu memiliki kecepatan V yang menyinggung lintasan melingkarnya. Beda elemen massa, beda posisi, beda pula V yang dihasilkan. Nah, untuk elemen massa dm, V-nya adalah omega cross R. Itu kecepatan tangensial dari elemen massa yang dimaksudkan. Maka momentum linear dari elemen massa itu adalah dp sama dengan dm dikali V. Dan momentum sudut dari elemen massa ini adalah dl sama dengan r cross dp. Itu berarti dp-nya adalah m dv, atau bisa kita tulis dm r cross v. Dengan V sama dengan omega R, maka kita bisa dapatkan dl kita sama dengan dm kali R cross omega cross R. Itu berarti L kita adalah integral dari R cross omega cross R dm. Itu untuk elemen massa dari benda yang sistem massanya kontinu, seperti benda tegar. Untuk sistem yang terdiri dari banyak sekali koleksi massa-massa titik, maka untuk setiap massa titik itu, momentum sudutnya adalah MI RI cross omega cross RI. Dan momentum sudut seluruhnya adalah sigma I dari MI RI cross omega cross RI. Ini. Selanjutnya, karena omega cross R adalah determinan dari matriks X, Y, Z, omega 1, omega 2, omega 3, panjang X, panjang Y, dan panjang Z. Di sini omega 1 adalah komponen omega dalam arah X, omega 2 adalah komponen omega dalam arah Y, dan omega 3 adalah komponen omega dalam arah Z. Jadi, determinan ini adalah X kali omega 2Z kurang omega 3Y. Y dikali omega 3X dikurang omega 1Z. Kemudian ditambah Z kali omega 1Y dikurang omega 2X. Ini. Nah, sekarang hasilnya ini komponen omega cross R untuk X, ini komponen omega cross R untuk Y, arah Y maksudnya, ini komponen omega cross R arah Z. Sekarang jika R dikroskan lagi dengan omega cross R, yaitu ini, R dikros lagi dengan omega cross R, hasilnya adalah vektor satuan X, Y, Z, kemudian besar X, Y, Z mewakili R, dan ini omega Rx, omega 2Z dikurang omega 3Y, ini omega 3X dikurang omega 1Z, dan ini adalah ini omega 1Y dikurang omega 2X. Jadi hasilnya adalah X dikali ini kali ini Y kali omega 1Y dikurang omega 2X
dikurang nikel ini Z kurung omega 3X dikurang omega 1Z min Y kali tambah Z kali nikel ini X kurung omega 3X kurang omega 1Z kurang Y kali omega 2Z kurang omega 3Y. Nah, hasilnya X kurung ini Y kuadrat omega 1 nikel ini dikurang YX omega 2 dikurang ZX omega 3 tambah Z kuadrat omega 1 kurang Y seterusnya tambah Z seterusnya. Nah, ya bagian X ini itu berarti X dengan ini omega 1 Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang omega 2 XY kurang omega 3 ZX dan seterusnya. Ini dia yang terdapat. Ini untuk bagian Y dan untuk bagian Z. Kita dapatkan hasilnya adalah omega 1 kurung Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang omega 2 XY kurang omega 3 ZX tambah omega 2 kurung Z kuadrat tambah X kuadrat kurang omega 3 YZ dikurang omega 1 XY tambah omega 3 X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang omega 1 ZX dikurang omega 2 YZ. Ini R cross omega cross R. Jadi dengan L adalah integral dari R cross omega cross R dm. Persamaan ini mengindikasikan juga bahwa secara umum momentum sudut L itu tidak sejajar dengan omega, kecepatan sudut. Hanya pada kasus-kasus khusus L sejajar dengan omega. Matriks ini dikenal sebagai tensor inersia yang dilambangkan dengan I. Sekarang kita ambil contoh menghitung tensor inersia dari suatu kubus bermassa M panjang L. Kita punya sebuah kubus yang panjang sisi-sisinya L, massa totalnya M. Maka IXX kita adalah integral dari Y kuadrat tambah Z kuadrat dm itu berarti sama dengan integral X kuadrat tambah Y kuadrat rho dv dengan rho sama dengan M per V total berarti sama dengan M per L pangkat 3 ini. Maka IX kita menjadi integral Y kuadrat tambah Z kuadrat M per L pangkat 3 dV.
Berarti M per L pangkat 3 integral Y kuadrat tambah Z kuadrat dV, atau M per L pangkat 3 integral Y kuadrat tambah Z kuadrat dx dy dz. Itu berarti M per L pangkat 3 integral X dari 0 sampai L, integral Y dari 0 sampai L, integral Z dari 0 sampai L, Y kuadrat tambah Z kuadrat dx dy dz. Ini hasil akhirnya adalah 2/3 ml kuadrat, sebagaimana ini. Nah, begitu juga untuk ini, hasil akhirnya adalah min L kuadrat per 4. Nah, kalau kita selesaikan semua, kita dapatkan I kita, yaitu ml kuadrat kali matriks 2/3 minus per 4 minus per 4 minus per 4 2/3 minus per 4 minus per 4 minus per 4 2/3. Jadi jika seandainya omega kita, jika omega sama dengan 0, 0, omega 3, berarti dia hanya berputar sepanjang sumbu Z saja, maka L kita akan sama dengan I omega, itu berarti ini dikali 0, 0, omega 3. Dengan dalam matriks yang ini. Hasilnya itu yang tinggal hanyalah M L kuadrat omega kali minus 1/4 minus 1/4, 2/3. Nah, di sini kita lihat bahwa omega kita hanya sepanjang sumbu ini, sepanjang sumbu Z, tapi ternyata momentum sudut kita tidak sepanjang sumbu Z. Dia membentuk arah seperti ini. Di minus seperempat arah X, sekitar minus seperempat, kemudian Y minus seperempat juga, dan baru Z 2/3. Di kira-kira begini arahnya. Nah, ini arah L-nya. Z 2/3, 4/4. Minus seperempat, minus seperempat. X-nya minus seperempat, Y-nya minus seperempat, Z-nya 2/3. Dia arahnya ke sini. Sementara omega-nya arahnya sepanjang sumbu Z, L kita tidak. Itu suatu contoh bahwa momentum sudut tidak paralel secara umum dengan omega. Ini adalah sebuah contoh kasus sebuah partikel titik bermassa M bergerak berputar sepanjang bidang XY, berarti melingkari sumbu Z, dan dilihat oleh pengamat yang berada di Z0. Artinya koordinatnya totalnya berarti 0,0,0. Berarti omega kita hanyalah 0,0, omega 3. Karena omeganya hanya sepanjang sumbu Z. Jadi komponen arah X dan Y dari omega sama dengan 0. Jadi demikian omega 1 sama dengan 0, omega 2 juga sama dengan 0. Maka ini 0, ini juga 0. Sementara ini juga 0 karena Z-nya 0.
dia hanya berputar sepanjang sumbu Z sama dengan 0. Berarti L1 sama dengan 0. Sementara L2, omega 1-nya 0, ini juga 0, ini juga mendung Z, ini sama dengan 0. Dan L3, ini 0, ini juga 0, sementara ini adalah R kuadrat. Jadi L3 kita sama dengan integral omega 3 R kuadrat dm. P karena ini hanya beda titik, kan elemen massa itu sama dengan omega 3 R kuadrat M saja. Karena ini beda titik, bukan ini massa. Integral ini secara umum untuk benda kontinu. Jadi L kita itu adalah 0,0, M R kuadrat omega 3 atau arah L sejajar dengan omega. Ini kasus khusus arah L sejajar dengan omega. Nah, untuk benda titik yang berputar sepanjang bidang XY, tapi tidak lagi diamati tapi berada pada posisi Z0 dari pengamat, maka Z akan sama dengan Z0, tidak lagi sama dengan 0. Karena omega kita 0, 0, omega 3, maka ini 0, ini 0, ini Z0, tidak 0. Jadi ini hasilnya ada omega 3, Z0x M. Tidak pakai integral, karena integral kita dari pangkat titik. Dan dia minus, berarti minus omega 3 Z0x M. Ini juga 0, ini 0, ini Z0 juga, jadi minus omega 3 Z0 YM, dan ini juga 0, ini 0, ini R kuadrat, jadi ini hasilnya omega 3 R kuadrat M. Nah, dengan demikian momentum sudut kita adalah L sama dengan minus M omega 3 X Z0, minus M omega 3 Y Z0, M omega 3 R kuadrat, atau L sama dengan M omega 3 kurung min X Z0, Y Z0, R kuadrat. Nah, kita lihat, ini juga satu contoh kasus, omeganya ke sini, tapi L-nya berbeda. L-nya ada komponen-komponen min saja. Jadi L tidak paralel dengan omega. Nah, ini sebuah contoh kasus juga bahwa momentum sudut itu tidak searah dengan omega, tidak sejajar dengan omega. Omega cuma omega 3, tapi L-nya ada 3 komponen, arahnya ke sini. Titiknya arahnya ke sini, dan seterusnya. Sementara omeganya ke sini. Jadi secara umum L tidak sejajar dengan omega.